Kamu sadar nggak dalam 1 tahun ternyata kamu bisa benar-benar sangat berubah, tergantung kamu mau atau enggak untuk berubah. Dan aku menyadari ini setelah 2 tahun aku meniatkan diriku untuk ngelakuin hal yang mau aku lakuin. Sebelumnya, kamu tahu kan kalau kita itu berkewajiban untuk sekolah, untuk kuliah, untuk nyelesain skripsi, bikin tugas akhir, dan berbagai macam hal lainnya yang berhubungan dengan pendidikan. Kamu bisa jadi salah satu orang yang beruntung karena kamu udah mulai tahu mungkin dari zaman SMA sampai kuliah kecenderungan kamu itu kemana, kesukaan kamu itu kemana, dan kamu mau ngapain setelah kuliah. Tapi bagi aku dan mungkin bagi kamu juga yang lainnya yang hanya fokus ke pendidikan, aku tuh nggak terlalu fokus bertanya ke diri aku apa yang mau aku lakuin. Aku nggak tahu setelah lulus kuliah aku mau ngapain. Aku nggak tahu setelah lulus kuliah aku harus melakukan apa. Karena setelah lulus kita kan nggak punya aturan lagi ya. Maksudnya setiap individu, setiap kamu, setiap aku ya punya kebebasan untuk nentuin mau ngapain selanjutnya untuk diri sendiri. Dan di situ aku mulai belajar cari tahu, bertanya lagi ke diri aku sendiri, apa sih kira-kira yang mau aku lakuin, apa sih kira-kira yang bikin aku seneng, bikin aku bahagia kalau aku ngelakuin itu. Dan ini udah tahun kedua dimana aku merasa aku udah lebih banyak tahu tentang diriku sendiri, dan aku udah ngerasa sering bertanya ke diriku kira-kira apa yang mau aku lakukan. Dan emang sebeda itu loh rasanya, sebeda itu hasilnya. Ketika zaman SMA atau zaman kuliah dulu, aku ya menjalani hari ya udah gitu ya, sekolah-sekolah, kuliah-kuliah, ujian-ujian, nongkrong sama temen. Tapi aku nggak bener-bener ngelakuin hal untuk diri aku sendiri gitu. Aku nggak bilang semua hal itu buang-buang waktu, tapi aku tuh mulai belajar untuk melakukan sesuatu untuk diri aku sendiri yang bikin aku bahagia. Nah, setelah lulus kuliah kan kamu bingung tuh, punya kecenderungan mau kemana. Please ambil waktu untuk mempelajari diri kamu sendiri. Bertanya lagi apa yang mau kamu lakuin. Value apa yang penting di hidup kamu, prinsip apa yang harus kamu pegang, dan explore banyak hal biar kamu tahu apa yang bikin kamu happy dan kamu mau jalanin itu terus menerus, apapun yang terjadi, apapun ujiannya, apapun tantangannya. Di tahun pertama aku melakukan itu semua karena aku nggak punya kecenderungan atau keinginan yang jelas terhadap hidupku sendiri, terhadap diri aku sendiri, dan tentu nggak ada hasil yang kelihatan karena ya fokusku ke diri sendiri. Aku explore banyak hal, aku nonton YouTube, dengerin podcast, aku baca buku, aku cari tahu banyak hal yang bikin aku penasaran, dan dari situ mulai ngerasa nih, oh aku ternyata sukanya ini dan aku mau loh ngelakuin hal yang ini dalam waktu yang lama. Dan kamu juga harus ngelakuin itu, kamu harus kasih waktu ke diri sendiri untuk cari tahu kira-kira apa yang mau kamu lakukan untuk hidup kamu dan itu bikin kamu bahagia. Kemudian setelah kamu mulai tahu, kamu mulai punya tujuan dong, punya target. Nah, itu mulai kamu list, mulai kamu niatkan untuk jadi tujuan kamu di step selanjutnya. Kalau misalnya kamu udah paham diri sendiri, udah ngerti sekiranya yang mau kamu lakuin itu apa, kamu udah bisa mulai itu tahun depan 2025. Tapi kalau kamu merasa kamu baru lulus terus juga belum benar-benar tahu apa yang kamu mau lakuin, ya udah bikinlah tema untuk tahun depan itu eksplorasi, cobain banyak hal. Kalau dari situ, dari coba-coba itu, kamu tuh bakal ngerasa, oh ini loh yang mau aku lakuin, ini loh yang bikin aku bahagia, ini loh aku sanggup nih untuk ngelakuin ini dalam jangka waktu 5-10 tahun ke depan. Baru next year-nya kamu mulai. Dan tahun ini mungkin jadi tahun pertama aku dimana aku mencoba untuk fokus ke hal yang aku rasa aku sanggup dan aku mau, dan itu bikin aku bahagia. Jujur, di tengah internal struggle yang aku jalani, ternyata vision board atau tujuan-tujuan yang mau aku realisasikan itu banyak yang terrealisasi, banyak yang jadi realita, sekitar 60%. Ketika aku bikin refleksinya, jadi aku tuh bikin postingannya di Instagram, kalau kamu mau lihat bisa lihat.
Pas aku lihat ternyata banyak juga yang jadi kenyataan ya. Dan aku nggak nyangka aja gitu, di tengah internal struggle-nya aku nggak terlalu fokus ke hal-hal itu, tapi ternyata banyak yang jadi kenyataan loh. Aku nggak nyangka itu jadi kenyataan. Beberapa hal malah sangat effortless banget, begitu aja terjadi gitu. Dan mungkin itu salah satu pembuktian kekuatan pikiran dan fokus. Aku pikir kalau internal struggle aku udah selesai dan aku bisa lebih aware, lebih fokus ke hal-hal yang mau aku cobain, mau aku lakuin, aku yakin 100% tujuan atau vision boardku tahun depan itu akan jadi realita lebih dari yang tahun ini. Dan di sisa-sisa akhir tahun ini aku tuh lagi mulai menyelesaikan internal struggle aku dulu, biar tahun depan aku bener-bener udah gaspol, aku udah selesai sama internal struggle dan aku mau fokus ke hal-hal yang bikin aku semangat dan bikin aku excited gitu ya ngejalaninnya. Sebenarnya di tahun ini aku udah mulai nyicil loh. Aku tuh mencoba untuk memulai duluan tahun 2025 di Desember ini sambil refleksi, sambil mulai, biar nanti rutinitasnya tuh udah enak gitu loh, jadi tinggal lanjut-lanjut aja gitu. Dan udah mulai aku kerjain sedikit demi sedikit dan aku udah mulai kalem lagi. Aku rasa aku udah selesai sama internal struggle aku, sambil aku cek-cek lagi sih sebenarnya, tapi aku rasa aku udah cukup dan aku mau fokus ke hal-hal yang mau aku fokuskan di tahun depan. Semoga kamu juga mulai fokus hidup untuk diri kamu sendiri. Karena akan capek banget sih hidup untuk orang lain. Cari validasi dari orang, pengakuan orang lain, pengen dilihat. Cobalah hidup untuk diri kamu sendiri. Cobalah berubah lebih baik untuk diri kamu sendiri. Karena untuk mengubah hidup kamu, ya kendalinya atau keputusannya ada di diri kamu sendiri gitu, nggak akan ada di orang lain gitu. Semua keputusan, semua kendali ada di diri kamu. Kau mau coba untuk hidup seperti yang kamu inginkan apa enggak? Karena beberapa video yang aku tonton yang wawancara kakek-kakek, nenek-nenek yang ditanyain kira-kira apa sih advice untuk anak-anak muda zaman sekarang. Pertama, banyak banget yang bilang jangan terlalu khawatir akan masa depan. Just enjoy your life. Gitu. Coba untuk benar-benar menikmati hidup yang ada. Nggak usah terlalu khawatir sama masa depan. Jadi kamu kurang menikmati momen di masa sekarang. Yang kedua, hidup untuk diri sendiri. Banyak banget advice yang bilang kayak gitu dari kakek-kakek, nenek-nenek yang udah pada tua itu. Hidup untuk diri sendiri, lakuin banyak hal, coba banyak hal yang bikin kamu penasaran, cobain. Yang bikin kamu bahagia, lakuin lagi terus-menerus. Itu yang bikin hidupnya lebih bermakna, hidup lebih happy, dan kamu gak akan menyesal gitu kalau kamu hidup untuk diri kamu sendiri. Dan itu yang lagi aku praktekkan terus-menerus. Semoga kedepannya kamu juga bisa menjalani hidup seperti yang kau mau. Karena kalau bukan kamu, siapa lagi yang akan mengusahakan hidup itu? Oke, semoga video ini bikin kamu tergerak untuk benar-benar nata lagi hidup kamu sesuai apa yang kau mau. Tentu dengan usaha-usaha yang harus dilakukan. Semoga kamu dan aku selalu berusaha untuk enjoy every moment in our life. Biar hidup kita bermakna. Biar hati kita penuh kalau ternyata kita tuh benar-benar sadar loh menjalani hari demi hari. Karena awareness itu satu hal yang banyak hilang di orang sekarang. Orang banyak ngelakuin hal tapi dia tuh nggak benar-benar sadar. Semoga kamu dan aku adalah orang-orang yang benar-benar sadar apa yang sedang kita lakukan, apa yang sedang kita perjuangkan. Sampai ketemu di tahun depan. Kamu boleh balik ke video ini lagi untuk komen, kira-kira kamu udah coba belum? Kira-kira udah sejauh mana? Kira-kira kamu se-happy apa ketika kamu nyoba hidup seperti yang kau mau? Ditunggu tahun depan. Mungkin aku akan komen atau aku akan mention video ini di video selanjutnya. Insya Allah tahun depan aku mau lebih konsisten bercerita. Semoga video bermanfaat.
Dan sampai jumpa di video selanjutnya tahun depan. Bye!